Di sebuah desa kecil, ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang menyebutnya rumah ujung gang karena letaknya di ujung jalan buntu, dikelilingi pohon besar yang rimbun. Atapnya sudah rapuh, cat dindingnya mengelupas, dan jendela-jendelanya selalu terbuka meski tak ada yang menghuni. Warga desa percaya rumah itu berhantu. Dulu, penghuninya sekeluarga hilang tanpa jejak. Malam terakhir sebelum hilang, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah, disusul bau anyir darah yang menyengat. Ketika warga mendobrak pintu keesokan paginya, rumah itu kosong. Tak ada seorang pun, hanya bercak darah mengering di lantai. Sejak itu, tak ada yang berani mendekat. Namun, suatu malam, 3 pemuda iseng bernama Andi, Reza, dan Yanto memberanikan diri masuk. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanyalah mitos. Dengan senter dan kamera ponsel, mereka melangkah masuk. Begitu pintu tua berderit terbuka, udara dingin menyergap. Bau apak bercampur amis seperti darah menyengat hidung. "Ah, paling cuma tikus mati," kata Yanto, mencoba menenangkan diri. Mereka menelusuri ruang tamu yang penuh debu. Tiba-tiba, kamera ponsel Andi merekam sesuatu yang tak terlihat mata. Bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, menatap lurus ke arah mereka. Reza langsung merinding. "Kalian lihat itu!" Namun saat menoleh, bayangan itu sudah hilang. Semakin mereka masuk ke dalam, suara langkah kaki terdengar mengikuti mereka. Padahal hanya ada mereka bertiga. Di kamar utama, mereka menemukan lemari tua. Tanpa berpikir panjang, Yanto menarik pintunya. Sesaat, udara dingin semakin menusuk. Dari dalam lemari, keluar bau busuk tak tertahankan. Andi menyoratkan senter, dan mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Ada wajah pucat dengan mata melotot terjepit di celah lemari, seolah menatap mereka sejak lama. Tiba-tiba, pintu lemari menutup keras dengan sendirinya. Senter padam, kegelapan menelan mereka. Suara bisikan muncul di telinga mereka, lirih tapi jelas. "Kalian, gantikan kami di sini." Seketika, jeritan panjang menggema keluar rumah. Warga desa yang mendengar hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, pura-pura tidak tahu. Mereka sudah hafal, setiap beberapa tahun sekali, rumah itu meminta korban baru. Dan malam itu, 3 pemuda itu tak pernah kembali.
Apa itu? Sejak Cepat, hilangnya kita pergi dari sini. Andi, Reza dan Yanto, desa itu kembali diliputi ketakutan. Orang tua mereka sudah mencari kemana-mana, tapi yang tersisa hanyalah ponsel Andi yang ditemukan di depan pagar rumah tua. Layarnya pecah, namun baterainya masih hidup. Anehnya, saat dibuka, rekaman terakhir di ponsel itu menampilkan video dengan suara jeritan samar dan bayangan hitam yang bergerak cepat mendekat ke kamera. Video itu berakhir dengan suara seseorang berbisik, "3 sudah, masih banyak yang akan datang." Warga semakin yakin rumah itu bukan sekadar berhantu, tetapi bernyawa, seolah lapar dan haus akan jiwa manusia. Namun tidak semua percaya. Seorang jurnalis muda bernama Raka datang dari kota setelah mendengar cerita tersebut. Ia terkenal berani, suka memburu kisah-kisah mistis untuk ditulis. Dengan rasa penasaran, Raka mendatangi desa itu, membawa kamera dan alat perekam suara. Warga melarangnya. "Jangan masuk ke rumah itu, Nak," kata seorang nenek desa dengan suara bergetar. "Kalau kau masuk, kau tidak akan keluar." Tapi Raka tetap bersikeras. Malam harinya ia masuk seorang diri. Bulu kuduknya berdiri. Angin terasa lebih dingin di dalam area rumah itu, meski di luar masih hangat. Saat ia melangkah masuk, pintu rumah menutup sendiri di belakangnya, menimbulkan suara gedebuk keras. Raka mulai merekam. "Kalau benar ada roh di sini, tunjukkan dirimu," katanya dengan suara bergetar, mencoba terlihat berani. Di balik kamera, tampak bayangan samar melintas cepat. Lalu suara berbisik muncul, sama seperti dalam rekaman ponsel Andi. "3 sudah, 4 datang." Raka terdiam. "3 sudah, 4 datang," gumamnya. Saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding kamar utama, ada coretan merah seperti darah bertuliskan nama-nama: Andi, Reza, Yanto, dan tepat di bawahnya muncul tulisan baru. Perlahan, seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata: Raka.